dengerin teman curhat soal rumah tangganya. Kayak lihat diri sendiri beberapa tahun lalu sebelum si kecil lahir. Dia pisah rumah sama suaminya, disuruh belajar. Dia sampai nangis cerita. Anak-anaknya dibawa sama suaminya, sedangkan dia disuruh belajar tentang pernikahan. Intinya, dia sering menyerang suaminya. Suami temanku begini, kok kamu enggak? Setengah hari ada di rumahku, berhubung suamiku dan anak-anak di rumah orang tuaku, aku persilakan datang. Dia ingin diratukan, ingin diutamakan dalam segala hal. Suaminya sibuk bekerja. Di rumahnya ada ART, tapi kalau malam, suaminya yang bantuin. Tapi kalau suaminya di kantor, dia sering chat. Segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan suaminya agak dirusuh. Setiap kali chat, dia berharap suaminya balas tepat waktu, sedangkan dia tahu suaminya jarang pegang HP. Mulai muncul teman-temannya yang tukang hasut, quotes-quotes yang makin bikin dia semakin ngerasa nggak disayang. Dia cerita dia pisah rumah, tapi nggak diceraikan, tapi disuruh ngaji biar paham gimana caranya jadi istri yang ngerti dengan kondisi suami, bukan asal tuduh ini itu. Dari awal dia datang, aku udah rencana ajak dia pengajian rutin hari Minggu. Aku ajak ke sana, terus pulang lagi ke rumahku. Aku tanya semua yang dia rasakan tanpa sangkal ucapan dia. Dia trauma sama mantan suami pertamanya. Dan semua curiga itu diserang ke suaminya yang sekarang. Aku bilang bahwa dalam pernikahan tidak ada yang berkuasa. Keduanya harus sama-sama kerjasama. Hal-hal kecil yang mungkin suaminya butuhkan, tidak dia kerjakan. Dia maunya diutamakan, maunya dilayani, karena lukanya pernah diselingkuhi mantan suaminya. Aku dengar sampai dia selesai cerita. Aku ajarin pelan-pelan untuk perhatian ke suaminya. Mungkin hal remeh itu berharga di suami. Setelah aku ngomong, dia tanya, "Ini beneran bakalan dihargai kan?" Aku jawab, "Pasti bakalan dihargai." Aku suruh pulang ke rumah suaminya dan lakuin hal-hal yang belum pernah dia lakukan untuk suaminya. Dalam arti, melayani segala kebutuhan suami. Dia di fase nyerah. Disuruh ngaji sama suaminya, justru dia merasa dibilang bodoh sama suaminya. Padahal aku ngerti, suaminya ingin bertahan. Sedangkan dia cerita ke temannya yang lain justru disuruh cerai. Menurutku, itu fatal banget karena suaminya berharap dia sedikit peka. Dia masak untuk suaminya. Dia ngobrol sama suaminya dan nemenin anaknya. Waktu suaminya mau mandi, dia ikuti saranku untuk siapin keperluan mandi, handuk, dan pakaian ganti. Ini mungkin sepele bagi beberapa orang, tapi aku melakukannya dan suamiku menyukainya. Setelah dia ngobrol dan ngakuin kesalahannya, suaminya muji dia, dan katanya itu bikin suaminya senang. Meskipun ada sedikit perubahan, itu yang diharapkan sama suaminya, bukan pertengkaran terus. Dia telepon dan ngasih tahu kalau apa yang dia lakukan setelah pulang justru bikin dia bahagia. Dia nggak pernah dengar pujian-pujian itu dari suaminya. Waktu dia lakuin, suaminya langsung muji. Dia cerita, dia dipeluk sama suaminya, dan dibilang perubahan itu yang diinginkan. Suaminya mau semuanya baik-baik aja. Memang nggak semua teman bisa memberikan support yang baik. Nggak semua quotes harus ditelan mentah-mentah. Semoga dia berhenti berpikir negatif terhadap suaminya.